Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 24 Juni 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya menjadi pembaharuan bagi anak-anak kami, agar mereka menjadi anak-anak yang menurut. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Oma Yeni Tikonuwu. Kepada Oma Yeni, kami persilahkan. Selamat pagi dan selamat hari Sabat. Judul renungan pagi kita pada hari ini, tanggal 24 Juni 2023, anak-anak yang penurut mendatangkan sukacita. Ayat inti terdapat dalam Amsal 15 ayat 20, anak yang bijak menggembirakan ayahnya, tetapi orang yang bal menghina ibunya. Anak-anak yang beragama Kristen akan lebih menyukai kasih dan restu dari orang tua mereka yang takut akan Allah di atas setiap berkat duniawi. Mereka akan mengasihi dan menghormati orang tua mereka. Itu harus menjadi salah satu pelajaran utama dalam hidup mereka, bagaimana membuat orang tua mereka bahagia. Diambil dari buku Message to Young People halaman 335. Anak-anak Allah telah menganggap perlu untuk mempercayakan Anda pada pengasuhan orang tua Anda, bagi mereka untuk mengajar dan mendisiplinkan, dan dengan demikian melakukan bagian mereka dalam membentuk karakter Anda untuk surga. Namun terserah Anda untuk mengatakan apakah Anda akan mengembangkan karakter Kristen yang baik dengan memanfaatkan sebaik-baiknya keuntungan yang Anda miliki dari orang tua yang saleh, setia, dan berdoa. Terlepas dari semua kecemasan dan kesetiaan orang tua demi anak-anak mereka, orang tua tidak dapat menyelamatkan anak-anaknya. Ada pekerjaan yang harus dilakukan anak-anak. Setiap anak memiliki perkara individu untuk diurus. Orang tua yang beriman, Anda memiliki tanggung jawab pekerjaan di hadapan Anda untuk membimbing langkah anak-anak Anda, bahkan dalam pengalaman keagamaan mereka. Ketika mereka benar-benar mengasihi Allah, mereka akan memberkati dan menghormati Anda atas perhatian yang telah Anda nyatakan bagi mereka dan atas kesetiaan Anda dalam menahan keinginan mereka dan melakukan kehendak mereka. The Ministry of Healing halaman 338. Mereka akan mengasihi Tuhan Yesus dan akan menjadi kesenangan mereka untuk menyenangkan Dia. Mereka tidak akan menjadi gusar bila ditegur, tetapi akan menyenangkan hati ayah dan ibu dengan kebaikan mereka, kesabaran mereka, kesetiaan mereka untuk melakukan semua yang mereka bisa dalam membantu menanggung beban hidup sehari-hari. The Ministry of Healing halaman 333. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatalanan Oma Yeni. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Selamat Sabat. Prinsip ayat inti renungan hari ini dinyatakan berulang-ulang dalam buku Amsal. Kita baca yang pertama Amsal 10 ayat 1 berbunyi,
Amsal-amsal Salomo. Anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Kemudian Amsal 29 ayat 3 berbunyi, orang yang mencintai hikmat menggembirakan ayahnya, tetapi siapa yang bergaul dengan pelacur memboroskan harta. Dan Amsal 23 ayat 22, dengarkanlah ayahmu yang memperanakan engkau, dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. Sebab memang demikianlah hukum Allah. Hukum kelima berkata dalam Keluaran 20 ayat 12, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Bahkan ada hubungan antara menghormati dan atau menuruti orang tua dengan hari Sabat. Imamat 19 ayat 3 berkata, setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya dan memelihara hari-hari Sabatku. Akulah Tuhan Allahmu. Nasihat-nasihat ini adalah untuk sepanjang masa. Bahkan di tahun 1851, saat Nyonya White menerbitkan buku Testimonies for the Church Volume 1, telah menuliskan yang berikut ini. Testimonies for the Church Volume 1 halaman 392 paragraf 2. Di zaman yang memberontak ini, anak-anak yang belum menerima pengajaran dan disiplin yang benar hanya memiliki sedikit kesadaran akan kewajiban mereka kepada orang tua mereka. Sering terjadi bahwa semakin banyak yang dilakukan orang tua untuk mereka, semakin mereka tidak berterima kasih, dan semakin sedikit anak-anak menghormati orang tua. Anak-anak yang telah dibelai dan diladeni selalu mengharapkannya, dan jika harapan mereka tidak terpenuhi, mereka kecewa dan putus asa. Ini adalah hasil dari memanjakan anak. Bukankah hal ini masih terjadi sekarang? Apakah hasilnya jika kita terus-menerus memanjakan anak-anak kita? Signs of the Times, tanggal 6 Juni tahun 1878, paragraf 4, menjelaskan, watak yang sama ini akan terlihat sepanjang hidup mereka, dan mereka akan menjadi tidak berdaya, bersandar pada orang lain untuk meminta bantuan, mengharapkan orang lain untuk mendukung mereka dan memberi kepada mereka. Dan jika mereka ditentang, bahkan setelah dewasa menjadi pria dan wanita, mereka menganggap diri mereka diperlakukan tidak adil. Dan dengan demikian mereka khawatir tentang dunia, hampir tidak mampu menahan beban mereka sendiri, sering menggerutu dan resah karena segala sesuatu tidak sesuai dengan mereka. Banyak dosa dihasilkan dari kemalasan. Inilah akibat orang tua memanjakan anak-anaknya. Orang tua sering tanpa sadar telah memanjakan anak-anak dan bahkan cucu-cucu. Orang tua merasa itu adalah wujud kasih. Tetapi jangan lupa kutipan sebelumnya di mana Roh Nubuat berkata bahwa pengajaran dan disiplin yang benar penting sekali bagi kehidupan seorang anak. Disiplin bukan semata-mata hukuman, tetapi disiplin itu seperti bekerja di rumah, disiplin belajar, dan sebagainya. Karenanya, renungan hari ini menasihatkan kepada kita semua para orang tua dalam Radiant Religion halaman 177 paragraf 4 berbunyi, orang tua yang beriman, Anda memiliki tanggung jawab pekerjaan di hadapan Anda untuk membimbing langkah anak-anak Anda, bahkan dalam pengalaman keagamaan mereka. Ketika mereka benar-benar mengasihi Allah, mereka akan memberkati dan menghormati Anda atas perhatian yang telah Anda nyatakan bagi mereka dan atas kesetiaan Anda dalam menahan keinginan mereka dan menaklukkan kehendak mereka. Namun, meskipun orang tua sudah bimbing langkah anak-anak, mengarahkan anak-anak kepada Yesus, agar bukan kehendak mereka yang jadi, tetapi kehendak Yesus yang jadi, tetapi orang tua tidak dapat selamatkan anak-anak. Renungan hari ini berkata dalam Radiant Religion halaman 177 paragraf 3.
Terlepas dari semua kecemasan dan kesetiaan orang tua demi anak-anak mereka, orang tua tidak dapat menyelamatkan anak-anaknya. Ada pekerjaan yang harus dilakukan anak-anak. Setiap anak memiliki perkara individu untuk diurus. Meskipun sudah dibimbing agar hidup beragama dan takut akan Tuhan, setiap anak harus membuat pilihan, teristimewa bagi anak-anak yang sudah besar dan atau dewasa. Mereka harus membuat pilihan yang benar demi kehidupan dan keselamatan mereka. Dan renungan hari ini berkata bahwa anak-anak yang Kristiani, yaitu anak-anak yang mengikut Kristus, yang menyukai kasih dan restu orang tua, hanyalah anak-anak Kristiani yang mengasihi dan menghormati orang tuanya. Dan anak-anak yang seperti itu membuat orang tua bahagia. Karenanya Roh Nubuat menasihatkan kepada anak-anak dalam The Youth Instructor tanggal 10 Agustus tahun 1893 paragraf pertama. Juru selamat dunia senang agar anak-anak dan remaja memberikan hati mereka kepadanya. Akan ada pasukan besar anak-anak yang didapati setia kepada Allah, karena mereka berjalan dalam terang, sama seperti Kristus dalam terang. Mereka akan mengasihi Tuhan Yesus dan akan menjadi kesenangan mereka untuk menyenangkan Dia. Mereka tidak akan menjadi gusar jika ditegur, tetapi akan menyenangkan hati ayah dan ibu dengan kebaikan mereka, kesabaran mereka, kesediaan mereka untuk melakukan semua yang mereka bisa dalam membantu menanggung beban hidup sehari-hari. Anak-anak sekalian, orang tua hanya dapat mengarahkan kalian kepada Yesus, tetapi adalah bagian kalian untuk membuka hati kepada Yesus. Adalah bagian kalian anak-anak untuk menyerahkan hatimu kepada Yesus. Dan bila anak-anak berjalan dalam Yesus, maka mereka berjalan dalam terang, sebab Yesuslah terang dunia. Mereka menjadi kebahagiaan orang tua mereka, sebab anak-anak yang tinggal dalam Yesus menjadi anak-anak yang tidak gusar saat ditegur, anak-anak yang baik, anak-anak yang sabar, anak-anak yang rajin dan rela turut menanggung beban hidup bersama orang tuanya. Inilah anak-anak yang membawa sukacita. Kiranya kebenaran ini menjadi pembaharuan bagi orang tua dan teristimewa bagi anak-anak sekalian. Kalian menjadi anak-anak yang menurut, yang membawa sukacita dan kebahagiaan bagi orang tua kalian. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang sangat penting bagi anak-anak kami, bahwa anak-anak itu perlu diajar dengan benar dan menerima disiplin. Disiplin bukan berarti selamanya hukuman, tetapi disiplin hidup, yaitu bekerja, belajar, berusaha dalam hidup mereka, agar mereka bertumbuh menjadi pria dan wanita yang dewasa, seimbang jasmani, rohani, dan pikiran. Agar mereka menjadi anak-anak yang membawa sukacita dan kebahagiaan bagi orang tua. Dan itu hanya bila mana mereka menjadi anak-anak yang tinggal dalam Yesus dan Yesus dalam mereka. Karenanya, tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, dan ketuk terus pintu hati anak-anak kami, agar mereka mau membuka sehingga Engkau boleh masuk ya Yesus. Engkau yang adalah jalan dan kebenaran dan hidup, Engkau yang adalah terang, Engkau yang adalah roti hidup dan air hidup, boleh tinggal dalam hati anak-anak kami, sehingga hidup anak-anak kami diubahkan menjadi anak-anak yang sabar, yang baik, yang rajin, yang rela menanggung beban hidup bersama orang tuanya, dan yang membawa sukacita dalam hidup orang tuanya. Dan teristimewa bila mana Engkau datang kedua kali, kami semua bersama anak-anak kami boleh diselamatkan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah
Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.